따라라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤직 내가 잘 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ava Pristiandari, Farah Rizky, dan Selvia Rizky akan memaparkan materi tentang ilmu farmasi. Definisi ilmu farmasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kata farmasi tentu membuat orang berpikir tentang apotek, resep, formula, dan segel yang berhubungan dengan obat-obatan. Tetapi sebenarnya farmasi berasal dari kata atau bahasa Yunani pharmakon yang berarti media, obat, atau racun. Ilmu farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formula obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat atau pengobatan, serta sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Ilmu farmasi bermula dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu ini dipelajari oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien atau patient care. Di antara layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat dan penyediaan informasi obat. Pengetahuan kefarmasian mencangkup pula penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman baik melalui resep atau prescription, dokter berizin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai. Yang selanjutnya yaitu senyawa aktif. Senyawa aktif merupakan zat yang memiliki daya atau kemampuan untuk mencegah terjadinya berbagai kondisi buruk tubuh saat metabolisme atau mencegah masalah kesehatan. Isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman telah digunakan untuk pengobatan. Salah satu contohnya yaitu daun jambu mawar yang digunakan sebagai obat penurun panas dan sakit gigi. Yang kedua, struktur. Yang pertama, sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Yang kedua, mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Yang ketiga, menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan rancangan obat. Penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan agar dapat menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmasetik. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan fisik. Sifat kimia fisika memegang peran penting dalam transport obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul obat melewati bermacam-macam sawar membran berinteraksi dengan senyawa CES maupun CIS. Yang selanjutnya, analisis obat dan uji biologis. Kegiatan analisis obat semakin dikenal secara luas dan bahkan mulai dilakukan secara rutin dengan metode yang sistematis. Hal ini juga didukung oleh perkembangan yang pesat dari instrumen analisis yang mampu mendeteksi kadar obat dalam konsentrasi yang sangat rendah yang terdapat dalam matriks biologi. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan kimia farmasi dengan bidang ilmu lain. Yang pertama yaitu kimia organik. Kaitan kimia farmasi dikarenakan sebagian besar
senyawa organik atau senyawa yang mengandung atom karbon C seperti golongan antibakteri dan golongan antibiotik. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, contohnya asam asetil salisilat, lalu gugus fenol, contohnya paracetamol, dan alkaloid santin, contohnya kofain. Yang selanjutnya yaitu biokimia. Biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi zat-zat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya, denaturasi protein, reaksi enzimatik. Lalu yang selanjutnya yaitu farmakologi. Merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimiawi dan sifat fisiknya, farmakokinetik, dan farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Sejarah penemuan obat sejak zaman Nabi hingga zaman modern. Eksistensi ilmu farmasi tidak bisa dilepaskan dari kejayaan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah yang melakukan gerakan penerjemahan besar-besaran. Salah satu karya penting yang diterjemahkan adalah De Materia Medica karya Dioscorides. Selain itu, para ilmuwan muslim juga melakukan transfer pengetahuan tentang obat-obatan dari berbagai naskah yang berasal dari Yunani, Cina, dan Persia. Pada abad ke-7 sampai ke-17, para ilmuwan muslim secara khusus memberi perhatian khusus untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Peradaban Islam adalah peradaban yang telah merintis bidang farmasi, serta menjadikan farmasi tetap bertahan hingga sekarang. Banyak para ilmuwan muslim di era kejayaan Islam yang sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran, seperti adas manis, kayu manis, cengkeh, sulfur, merkuri, dan lain sebagainya. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim tercatat sebagai peradaban pertama yang mempunyai apotek dan toko obat. Apotek pertama yang ada di dunia berdiri di kota Baghdad pada tahun 754 Masehi, yang mana pada masa itu Baghdad menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah sekaligus pusat peradaban dunia. Nah, hal ini menepis anggapan bahwa apotek dan ilmu farmasi berasal dari Barat. Tetapi kenyataannya apotek di Barat baru ada sekitar tahun 1400 Masehi atau akhir abad ke-14. Masa perkembangan farmasi pada kejayaan Islam melahirkan tokoh-tokoh muslim yang berperan penting dalam ilmu kedokteran dan farmasi. Menurut Abu al-Wafar Abdul Akhir, sejarah farmasi Islam terbagi dalam 4 fase, yakni fase pertama antara tahun 720 sampai 776 Masehi, fase kedua antara tahun 777 sampai 930 Masehi, fase ketiga 936 sampai 1165 Masehi, dan fase keempat terjadi antara tahun 1095 sampai 1248 Masehi. Nah, pada setiap fase muncul ulama-ulama besar Islam yang menekuni dunia farmasi. Dengan majunya bidang farmasi pada masa kejayaan Islam, toko obat-obatan atau apotek mulai menjamur seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Islam dan peradabannya mendominasi bidang farmasi sampai abad ke-17. Dan setelah era kejayaan Islam memudar, ilmu meracik dan membuat obat-obatan dikuasai oleh dunia barat yang telah bangkit dari masa kegelapannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Abdul al-Wafar Abdul Akhir, sejarah farmasi Islam terbagi dalam 4 fase, yang mana pada setiap fasenya muncul ulama-ulama besar. Fase pertama, tokoh farmasi pada fase ini adalah Jabir ibnu Hayyan yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Jabir bin Hayyan al-Kufi as-Sufi. Jabir ibnu Hayyan merupakan salah seorang yang pantas dianggap sebagai wakil utama alkemi atau yang biasa dikenal dengan istilah The Father of Chemistry. Jabir ibnu Hayyan dicatat sebagai penemu sederet proses kimia seperti distilasi, kristalisasi, kalsinasi, dan sublimasi.
Nah, di dunia barat, beliau dikenal dengan sebutan Jaber. Hasil karyanya diantaranya adalah Kitab Al-Kamair atau fermentasi, Kitab Al-Khawas atau buku besar sifat kimia. Selanjutnya, fase kedua. Terdapat 5 tokoh farmasi pada fase kedua. Yang pertama, Yuhanna Ibnu Masawayh, yang memiliki nama lengkap Abu Zakaria Yuhanna Ibnu Masawayh. Namun beliau populer dengan julukan Ibnu Masawayh. Dan di dunia barat atau orang barat memanggilnya dengan sebutan Meswi. Ibnu Masawayh merupakan dokter termasyhur pada abad ke-9. Karirnya sebagai dokter ternama dimulai sejak masa pemerintahan Al-Rasyid hingga Al-Mutawakil. Beliau berhasil mengumpulkan 30 simplisia lengkap dengan metode pengamatan dan diagnosis fisik terhadap efek farmakologisnya. Nah, karya-karya beliau diantaranya Kitab Al-Musyahjar Al-Kabir, Kitab An-Nawadir Al-Tibiyah, dan Kitab Al-Asmina. Yang kedua, Al-Kindi, yang memiliki nama lengkap Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Di negara barat, beliau populer dengan sebutan Al-Kindus. Hasil karya beliau dalam dunia pengobatan diantaranya Risalah fi Ilat Nafs, Risalah fi Asfiyat As-Sumum, Risalah Al-Ilat Al-Judwan wa As-Sifatatuhu, Risalah fi Adat Al-Qalb Al-Qalib. Yang ketiga, Sabur Ibnu Sahl. Beliau merupakan dokter pertama yang memperkenalkan farmakopedia. Sumbangan beliau untuk pengembangan farmakologi dan farmasi dituangkan dalam kitab Al-Aqrabadin. Yang keempat, At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Sahl Rabban At-Tabari. Beliau merupakan guru dari dokter terkenal yaitu Zakaria Ar-Razi. Nah, terdapat 2 kitab yang terkenal dari beliau dalam bidang farmakologi, yakni Kitab Paradise of Wisdom, yaitu kitab ini membahas tentang pengobatan menggunakan burung dan organ-organ burung, dan Kitab Firdaus Al-Hikmat Al-Tabari yang terkenal di seluruh dunia, yang terdiri dari 7 jilid, dan ensiklopedia kedokteran yang memasukkan beberapa cabang ilmu. Dan tokoh yang kelima adalah Ar-Razi, yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Karya-karya beliau di bidang kedokteran, kimia, dan farmasi diantaranya Kitab Al-Hawi, Kitab Atib Al-Mansuri, Kitab Al-Asrar, Kitab Al-Judari wa Al-Hasbah, dan Kitab Al-Kimia. Selanjutnya, fase ketiga. Terdapat 4 tokoh pada fase ketiga. Yang pertama, Al-Zahrawi. Beliau diberikan penghargaan sebagai Bapak Ilmu Bedah Modern. Nah, Al-Zahrawi terkenal sebagai seorang dokter dan ahli bedah muslim di Spanyol. Dikenal sebagai perintis ilmu pengenalan penyakit dan cara penyembuhan, serta dikenal pula sebagai pelopor pengembangan ilmu penyakit kulit. Hasil karya beliau dalam bidang kedokteran dan farmasi yaitu Kitab At-Tafsir Liman Arjaza At-Ta'lif dan Kitab Al-Mansur. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina. Nah, di dunia barat, beliau dikenal dengan sebutan Avicenna. Karya-karya beliau di bidang kedokteran dan farmasi diantaranya buku Al-Qanun Fit-Tib, obat-obatan yang sederhana, obat-obatan persenyawaan kompleks. Yang ketiga, Al-Biruni. Al-Biruni lahir di Kal, sebuah kota di aliran sungai Oxus. Beliau menulis teks terlengkap buku-buku farmakologi, yaitu Kitab As-Saidalah fi At-Tib dan Kitab As-Sahdalah. Dan yang keempat adalah Al-Ghafiqi, yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Qasum Ibnu Aslam Al-Ghafiqi. Beliau ahli obat-obatan dari Andalusia. Nah, sumbangan Al-Ghafiqi untuk memajukan ilmu tentang komposisi, dosis, serta meracik dan menyimpan obat ditulis dalam kitab Al-Jami' Al-Adwiyah Al-Mufradah. Dan yang terakhir adalah fase keempat, di mana pada fase ini terdapat 4 tokoh farmasi. Yang pertama adalah Ibnu Sur. Beliau dikenal sebagai dokter, apoteker, ahli bedah, sarjana Islam, dan guru.
Ibnu Sul mewariskan beberapa kitab kedokteran penting bagi peradaban manusia modern, antara lain kitab Al-Tashir fi Al-Mu'addad wa Al-Tadbir, kemudian kitab Al-Iqtisad fi Islah Al-Anfus wa Al-Ajsad, selanjutnya kitab Al-Iqtisad fi Islah An-Nufus wa Al-Ajsad, dan kitab Al-Aqdiyah. Yang kedua adalah Ibnu Tufail, dalam bahasa Latin populer dengan sebutan Abu Dasr. Karya beliau di bidang kedokteran antara lain kitab Murajaat wa Manahid dan kitab Arjuzah fi At-Tib. Yang ketiga Ibnu Rusyid, dikenal sebagai perintis kedokteran umum dan perintis mengenai ilmu jaringan tubuh. Karya-karya beliau diantaranya kitab Al-Qur'at fi At-Tib, kitab Al-Urjuzah fi At-Tib, dan kitab Al-Risalah. Yang keempat adalah Ibnu Al-Baitar, yang terkenal sebagai dokter hewan, ahli botani, dan farmakologi. Ketika berada di Mesir, beliau ditunjuk oleh Al-Qim Ayyubi sebagai kepala ahli meramu obat. Karya-karya beliau diantaranya kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradat, kitab Al-Jami' fi At-Tib, kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wa Al-Ahdiyah, dan kitab Al-Adwiyat Al-Basyitiyah. Yang selanjutnya adalah kajian farmasi dalam Al-Quran dan hadis. Pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 3 cara, yakni melalui doa atau pengobatan dengan menggunakan wahyu ilahi, atau yang lebih dikenal dengan istilah doa-doa masyhur yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kedua, menggunakan obat-obat tradisional baik dari tanaman maupun hewan. Ketiga adalah menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Yang selanjutnya kajian farmasi dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi likuli da'in dawaun faida asiba da'ud da'ibara'a bi'idhnillahi azza wa jalla, yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla. Selain itu juga terdapat hadis riwayat Bukhari yang berbunyi ma anzalallahu da'a illa anzalalahu sifa'a, yang artinya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan pula obat untuknya. Nah, di dalam Al-Quran Allah telah mengisyaratkan beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang mana dapat dijadikan sebagai obat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengobatan dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak berobat dengan zat yang diharamkan. Yang kedua, berobat pada ahlinya. Dan yang ketiga, tidak menggunakan mantra atau sihir. Lalu, bahan-bahan obat dalam Al-Quran. Nah, terdapat beberapa bahan-bahan obat yang tertulis di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, air. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 9 yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, adapun manfaat air diantaranya dapat menyembuhkan penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit saluran nafas, dan usus. Kedua adalah buah zaitun, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35
yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam ayat di atas, buah zaitun disebut sebagai asy-syajarah al-mubarakah, yang artinya penuh berkah. Nah, buah zaitun juga memiliki nilai yang tinggi, yakni mengandung 16,7% unsur karbohidrat, 1,5% protein, dan 13,5% kadar lemak. Yang ketiga adalah kurma. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 10, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai maya yang bersusun-susun. Nah, kurma itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya tamar atau kurma kering itu berfungsi untuk menguatkan sel-sel usus dan dapat membantu melancarkan saluran kencing karena mengandung selaput-selaput yang bertugas mengontrol laju gerak usus dan menguatkan rahim, terutama ketika melahirkan. Rutab atau kurma basah mencegah terjadi pendarahan bagi perempuan ketika melahirkan dan mempercepat proses pengembalian posisi rahim seperti semula, serta juga sebagai sumber zat besi yang sangat baik sekali. Yang keempat adalah madu, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 69, yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, madu itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki dan melindungi sistem pencernaan, membantu memperlancar buang air besar, mempercepat membantu penyembuhan luka, dan sebagai sumber energi yang baik. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami mengucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.